Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Dwi Saputra, mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika semester 7 Universitas Ismail. Di sini saya mau mengerjakan tugas mata kuliah program linear. Diketahui soal sebuah perusahaan memproduksi dua jenis produk, yaitu produk A dan produk B. Setiap unit produk A memerlukan 2 jam kerja di mesin 1 jam kerja di mesin 2. Terus untuk setiap unit produk B memerlukan 1 jam kerja di mesin 1, 3 jam kerja di mesin 2. Persediaan waktu kerja yang tersedia adalah mesin 1 maksimal kerja 100 jam per minggu, mesin 2 maksimal kerja 150 jam per minggu. Terus keuntungan yang diperoleh adalah produk A 20.000 per unit, produk B 60.000 per unit. Nah, pertanyaannya, tentukan berapa banyak produk A dan produk B yang harus diproduksi agar keuntungan maksimum dicapai dengan metode. Sebelum mengerjakan, kita harus membuat model matematikanya terlebih dahulu. Kita misalkan X jumlah sama dengan jumlah produk A, Y sama dengan jumlah produk B. Terus untuk fungsi kendala, 2X tambah Y kurang dari atau sama dengan 100. Persamaan kedua, X tambah 3Y kurang dari atau sama dengan 150. Untuk batasan X, Y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini 2 diperoleh dari batas 2 jam pekerjaan produk A. Terus untuk yang Y, 1Y itu diperoleh dari 1 jam kerja di mesin 2. Begitupun yang persamaan kedua. Selanjutnya fungsi tujuan. Fungsi tujuan diperoleh dari keuntungan yang diperoleh adalah, nah, itu kita masukkan Z sama dengan 20.000 X tambah 60.000 Y. Nah, untuk langkah penyelesaian pertama yaitu mengubah menjadi bentuk kanonik. Nah, persamaan pertama kita tambahkan 2X tambah Y tambah S1 sama dengan 100. Tujuannya penambahan S1 ini biar tandanya itu sama dengan, tidak lagi kurang dari sama dengan. Begitupun yang persamaan yang kedua. Nah, untuk persamaan kedua, X tambah 3Y tambah S2 sama dengan 150 dengan X, Y, S1, S2 itu lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian Z max kita pindah ruaskan menjadi min 20.000 X dikurang 60.000 Y sama dengan 0. Langkah selanjutnya kita membuat tabel simplex dalam bentuk ribuan. Nah, terdapat variabel basis yaitu S1, S2 dan Z. Untuk baris pertama yaitu X, Y, S1, S2 dan nilai kanan. NK ini nilai kanan. Nah, untuk S1, X-nya itu 2, Y-nya 1, S1-nya 1, S2-nya 0 dan nilai kanannya 100. Di persamaan sebelumnya, S2 X-nya 1, Y-nya 3, S1-nya 0, S2-nya 1, nilai kanannya 150. Untuk yang Z, X-nya itu negatif 20, Y-nya negatif 60, S1 0, S2 0, nilai kanan 0. Untuk selanjutnya, langkah selanjutnya itu menguji keoptimalan tabel. Berdasarkan tabel simplex, nilai Z masih negatif sehingga perlu memperbaiki tabel dengan iterasi. Nah, selanjutnya kita melakukan iterasi, menentukan kolom. Untuk tabel ini terdapat sebuah perbedaan. Di sini tambahan indeks, kolom indeks. Nah, nilai yang tadi di atas ini kita masukkan ke sini. Nah, untuk mencari kolom kunci ditentukan nilai Z yang paling kecil yaitu negatif 60. Ini. Jadi berada di kolom Y, kolom kuncinya. Selanjutnya baris kunci ditentukan dari nilai indeks yang paling kecil. Nah, untuk mencari nilai indeks itu menggunakan rumus nilai kanan dibagi kolom kunci. Nah, kolom kuncinya yaitu Y 1, berarti nilai kanan S1 itu 100 dibagi 1 sama dengan 100, 150 dibagi 3 sama dengan 50, 0 dibagi negatif 60 sama dengan 0. Selanjutnya menentukan nilai kunci. Nah, nilai kunci itu berada di antara baris kunci dan kolom kunci. Nah, ini nomor S2 di Y 3. Nah, selanjutnya kita mengganti variabel luar dengan variabel masuk. Untuk variabel keluarnya itu baris S2 dan variabel masuknya itu Y, kolom Y. Nah, kita tulis S2 sama dengan 1,
3, 0, 1, 150. Nah, untuk mencari nilai Y masing-masing barisan S2 dikalikan dengan nilai kunci. Dibagi dengan nilai kunci, yaitu 3. 1 dibagi 3 sama dengan 1/3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 0 dibagi 3 sama dengan 0. 1 dibagi 3 sama dengan 1/3. 150 dibagi 3 sama dengan 50. Nah, jadi diperoleh Y sama dengan 1/3, 1, 0, 1/3, dan 50. Setelah kita mengganti variabel luar dengan variabel masuk, kita mencari baris yang lain. Nah, untuk baris yang lain yang belum dicari yaitu S1. Nah, kita tulis dulu S1 lama, yaitu 2, 1, 1, 0, 100, 100. Nah, kita masukkan 2, 1, 1, 0, 100. Nah, untuk mencari Y, kita kalikan kolom kunci S1 dikali dengan Y yang baru, yaitu 1. Kolom kunci S1 yaitu diketahui yaitu 1. Nah, untuk yang baru kita kalikan 1 dikali 1/3 sama dengan 1/3. 1 dikali 1 sama dengan 1. 0 dikali 1 sama dengan 0. 1/3 dikali 1 sama dengan 1/3. 50 dikali 1 sama dengan 50. Nah, untuk mencari S1 yang baru, kita kurangi S1 yang lama dengan Y yang barusan kita hitung. 2 dikurangi 1/3 sama dengan 5/3. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. 1 dikurangi 0 sama dengan 1. 0 dikurangi 1/3 sama dengan negatif 1/3. 100 dikurangi 50 sama dengan 5. Selanjutnya kita mencari nilai Z lama. Kita tulis dulu, masukkan nilai Z lama, yaitu negatif 20, negatif 60, 0, 0, 0. Nah, untuk yang Y kita kalikan dengan negatif 60. Negatif 60 ini diperoleh dari kolom kunci Z, yaitu negatif 60. Jadi kita kalikan negatif 60 kalikan dengan Y baru tadi. Negatif 60 dikali 1/3 sama dengan negatif 20. Negatif 60 dikali 1 sama dengan negatif 60. 0 dikali negatif 1. 0 dikalikan negatif 60 sama dengan 0. 1/3 dikalikan dengan negatif 60 sama dengan negatif 20. Dan 50 dikali dengan 1 dikalikan dengan negatif 60 sama dengan negatif 3000. Nah, untuk mencari nilai Z yang baru, kita kurangkan seperti tadi. Negatif 20 dikurangi negatif 20 sama dengan 0. Negatif 60 dikurangi negatif 60 sama dengan 0. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. 0 dikurangi 20, negatif 20 sama dengan 20. 0 dikurangi negatif 3000 sama dengan 3000. Nah, karena di nilai Z sudah tidak ada negatifnya, berarti penyelesaiannya sudah selesai. Selanjutnya kita membuat tabel simplex baru, yaitu varian basisnya ada X, Y, S1, S2, NK. Kemudian S1, S2 nya diganti dengan Y baru dan Z. Nah, negatif S1 5/3, 0, 1, negatif 1/3, dan K nya 50. Nah, kita masukkan tadi yang kita peroleh ke dalam tabel simplex baru. Jadi kesimpulannya, banyaknya produk A dan produk B agar mencapai produksi sebesar 3 juta masing-masing membutuhkan 50 produk A dan 50 produk B. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.